Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisatul Al-Fadiani, NIM 19101101778 dari kelas PAIE. Saya akan melaporkan hasil wawancara saya bersama Bapak Syahid Anwar dari MAN 1 Kudus. Dari hasil wawancara saya, Bapak Syahid Anwar menjelaskan bahwa sumber belajar yang digunakan oleh siswa itu ada 4. Yang pertama yaitu buku paket dari Kemenak, yang kedua LKS, yang ketiga internet, dan yang terakhir yaitu Al-Quran. Nah, Bapak Syahid Anwar sendiri menggunakan 4 sumber belajar tersebut, namun beliau menambahi buku dari MGMP dan juga buku dari kepustakaan. Dalam pembelajaran akidah akhlak, Bapak Syahid Anwar menggunakan berbagai macam metode. Nah, metode ini misalnya Bapak Syahid Anwar memberikan video kemudian diikuti oleh siswa. Kemudian Bapak Syahid Anwar juga memberikan penugasan-penugasan seperti membuat pidato, menyuruh siswa untuk membuat pidato, kemudian dipraktekkan di depan teman-temannya. Setelah itu Bapak Syahid Anwar juga memberikan penilaian tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, penilaian kognitif ini meliputi ulangan-ulangan seperti ulangan harian, UTS, dan ujian akhir semester. Nah, kemudian metode penilaian afektif ini Bapak Syahid Anwar menggunakan memberikan siswa untuk bisa menjelaskan atau menghafalkan atau melafalkan dalil-dalil tentang materi akidah akhlak. Kemudian Bapak Syahid Anwar juga menugaskan untuk siswanya membuat teks pidato, kemudian menyuruh siswanya untuk praktek di depan kelas. Nah, kemudian penilaian yang terakhir yaitu tentang psikomotorik. Untuk penilaian psikomotorik ini, Bapak Syahid Anwar menyuruh siswanya untuk mempraktekkan materi-materi yang telah diajarkan. Nah, kemudian kritik dan saran dari Bapak Syahid Anwar tentang materi atau isi dalam materi akidah akhlak. Menurut beliau, tentang kurikulum lebih dari hasil atau kadarnya lebih efektif kurikulum yang lama. Kemudian beliau juga menambahi hambatan dalam pembelajaran ini yaitu dari siswanya tersebut. Kalau pada masa dulu, karena Bapak Anwar Syahid Anwar maksud saya, mengajar akidah akhlak dari tahun 1997 sampai sekarang. Nah, siswa pada masa lalu itu ketika dikasih tahu itu hanya mengiyakan saja. Namun pada masa sekarang siswa banyak bertanya, lebih kritis. Kemudian hambatan tersebut tidak dijadikan masalah oleh beliau karena masalah tersebut bisa diatasi seiring berjalannya waktu. Saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara akidah dan akhlak. Nah, akidah dan akhlak ini saling berkaitan karena akhlak tersarikan dari akidah dan oleh dirinya sendiri. Kemudian jika seorang berakidah dengan benar, maka dia juga akan berakhlak dengan benar, dan sebaliknya jika akidahnya buruk atau jelek, maka akhlaknya juga akan ikut buruk. Terima kasih, demikian hasil laporan dari saya. Berikut beberapa dokumentasi dan sumber-sumber referensi atau sumber belajar yang Bapak Syahid gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.